Apakah kalian pernah melihat angka kembar atau berulang dalam waktu berdekatan? Misalkan, pagi hari kamu bangun pagi, kemudian melihat jam tepat pukul 5:55. Kemudian siang hari, di perjalanan menuju kantor, kampus, atau kemanapun kamu hendak pergi, tidak sengaja kamu melihat plat nomor kendaraan 555. Dan malam harinya, kamu lihat handphone atau sedang baca-baca atau scrolling, kemudian ada angka 555 yang terlihat jelas sekali oleh kamu. Pernah? Yes, itu angel numbers atau angka malaikat atau angka berulang. Terus atau lantas kemudian apa itu angel numbers? Saya bisa jelaskan secara singkat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, fenomena angka berulang yang kalian alami itu bisa dikatakan atau kita bisa sebut sebagai angel numbers. Itu adalah sebuah pesan yang biasanya dikirimkan oleh malaikat penjaga kita atau guardian angels. Pesan itu dalam bentuk angka berulang. Biasanya 2 digit, kadang 3 digit, atau bisa lebih. Kemudian kenapa ada angel numbers? Alam semesta beserta isinya sebenarnya selalu berkomunikasi dengan kita. Mereka memiliki banyak cara berkomunikasi dengan kita. Ya kalau kita, manusia, akan berkomunikasi secara verbal dengan makhluk yang berwujud, contohnya manusia juga, binatang, bahkan tumbuhan. Ada loh yang ngajak berbicara tumbuhan, banyak. Lantas bagaimana dengan makhluk yang tidak berwujud? Apakah kita bisa berkomunikasi? Bisa. Ada beberapa cara berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak berwujud. Ya. Tapi kita fokus dengan angel number saja. Jadi bahwa alam semesta atau guardian angel kita ingin berkomunikasi dengan kita dengan berbagai cara. 1. Berkomunikasi melalui mimpi. Ya, pasti kalian sering ya mendapatkan mimpi dan absurd kadang mimpinya atau kadang menyenangkan ya. Kalau menyenangkan ya mudah-mudahan itu akan terwujud ya, mudah-mudahan. Ya kalau absurd atau menyeramkan itu membuat kita khawatir. Nah itu salah satu komunikasi yang disampaikan oleh malaikat atau alam semesta kepada kita. Kemudian, komunikasi yang lain adalah bisikan ke telinga kita. Nah ini yang harus digarisbawahi. Karena bisikan itu adalah benar bisikan atau hanya halusinasi kita saja. Itu yang harus digarisbawahi. Dan ini memang bedanya tipis sekali, jadi kita agak bingung membedakannya. Nah, karena komunikasi-komunikasi tadi itu sering sekali terlewat oleh kita atau terabaikan oleh kita, baik karena tidak percaya atau itu hanya sebuah mimpi atau terlalu sibuk, akhirnya guardian angel kita mengirimkan pesan dengan sesuatu yang memang mudah diingat dan sesuatu yang kayaknya sih itu bisa menarik perhatian kita. Karena memang pesan-pesan itu sebenarnya harus sampai ke kita. Ya. That's why para leluhur, angels menyampaikan pesan kita dengan cara yang sangat menarik perhatian kita, yaitu angka kembar. Biasanya angka kembar ini akan terlihat oleh kita secara tidak sengaja. Atau mereka memang sudah menyeting ya, untuk kita menoleh ke lokasi angka kembar tersebut. Angka kembar ini sering muncul ya di tempat atau media yang sering kita lihat seperti ponsel ya, majalah kalau masih ada, plat nomor, nomor rumah, penunjuk jalan, billboard dan banyak lainnya. Karena angels tahu apa yang sering kita lihat dan di mana sering kita lewat. Itu dia kenapa ada settingan supaya kita melihat angka tersebut. Sekali lagi, kenapa angka?
Karena selain menarik perhatian kita, angka memiliki makna simbolik. Jadi kita mudah untuk memahami apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita. Sekarang kita coba bahas angka demi angka. Ya, angka 1. Oke, itu bukan lagunya Caca Handika ya. Angka 1. Segala sesuatunya berawal dari pikiran. Contoh, gagasan atau ide. Jika angka 1 kembar ini sering muncul di hadapan kalian, berarti sudah saatnya kalian atau kamu melaksanakan ide-ide yang ada di dalam kepala kita dalam bentuk atau wujud nyata. Bisa juga angka 1 ini mengingatkan kalian bahwa kesehatan mental kalian itu muaranya dari pikiran. Saatnya untuk melepaskan pikiran-pikiran yang membuat kamu menjadi down. Itu angka 1. Angka 2 artinya balance atau keseimbangan. Alam semesta mengingatkan bahwa kita harus berimbang dalam kehidupan di dunia ini. Bukan hanya urusan duniawi saja, tetapi urusan spiritual juga harus tetap dilaksanakan. Oke, jadi itu adalah warning atau peringatan. Angka 3. Alam semesta selalu siap membantu apapun niatan baik kamu. Jangan takut untuk memulainya. Sebaiknya lakukan dan percayalah bahwa Tuhan dan para malaikatnya akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Oke, itu angka 3. Angka 3 juga merupakan simbol kesuksesan. Angka 4 hampir sama dengan angka 3. Tapi saat ini malaikat benar-benar sedang dekat dengan kamu. Ya, mudah-mudahan malaikat yang baik ya, bukan malaikat yang itu. Angka 4. Tapi itu artinya memang baik kok angka 4 itu ya. Angka 5. Perubahan. Jika angka kembar ini muncul dan sering kamu lihat, bersiap-siaplah dengan sebuah perubahan. Perubahan apa? Tidak usah kamu risaukan. Tidak usah kamu pikirkan. Nikmati saja perubahan yang akan terjadi nanti. Karena itu semua sudah ke skenario kehidupan dari Tuhan untuk kita. Dan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi, jalani saja. Oke, itu dia angka 5. Angka 6. Angka ini memang agak menakutkan. Jika kembar 3, ya, terutama kembar 3 ya. Kalau kembar 3 itu angka 6 itu agak menakutkan. You know what? Kamu tahu dong itu apa? Oke, karena memang angka 6 ini mengingatkan kita bahwa kondisi kita sedang tidak balance. Akan ada beberapa kejadian yang membuat kita mungkin agak down. Tapi jangan khawatir. Semua itu akan ada akhirnya, walaupun akan berganti dengan kejadian-kejadian yang lain. Ya. Jadi, tetaplah waspada. Angka 7. Kamu sedang berada di jalan yang benar. Oke, kamu punya planning apa? Kamu sedang punya pekerjaan yang ingin kamu selesaikan? Dan apa yang kamu lakukan itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang sukses. Atau planning kamu sukses. Jadi, tetaplah on the track. Ya, itu angka 7. 8. Bersiap-siaplah menikmati hasil kerja keras kamu. Jadi, jika di depan mata ada sebuah pekerjaan atau ide, sebaiknya kerjakan. Karena itu bakalan sukses. Ya, hampir sama dengan angka 4 tadi. 9. Ini adalah akhir dari sebuah perjalanan. Bukan berarti kamu meninggal atau apa. Tidak. Akhir sebuah perjalanan atau mungkin akhir sebuah proyek atau akhir dari kebahagiaan yang mungkin saat ini kamu rasakan berubah menjadi ya apapun itu. Oke? 0 adalah simbol dari memulai sebuah perjalanan. Artinya bahwa kamu harus memulai kembali
perjalanan kehidupan kamu. Itu angka 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan sampai 0. Ya. Lantas, bagaimana jika kita melihat angka kembar yang berbeda? Misalkan 717, kemudian 383, 288, 331 dan sebagainya. Oke, kalian tinggal artikan tiap angka yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Jadi misalkan 7, angkanya untuk ini 1, kemudian 7 lagi. Kalian bisa rangkum atau rangkai. Ya. Oke, nanti saya tulis ulang lagi arti angka-angka tersebut di Instagram saya @pausitam_tarot. Ya. Nah, mungkin kalian sekarang sedikit paham ya tentang angel number. Sedikit paham saya bilang ya, sedikit. Karena saya pun menjelaskan secara singkat. Karena sebenarnya angels number itu adalah alam semesta atau angel, satu malaikat sedang berbicara atau menyampaikan pesan kepada kita melalui angka-angka. Oke, ada challenge buat kamu. 3 hari ke depan, kalau kamu menemukan angka-angka kembar dan sering kali kalian lihat ya, kamu lihat, tulis, catat, kemudian cari artinya. Bisa melalui Instagram saya atau bisa melalui googling. Silahkan kamu catat. Ya. Nanti kalau bisa share di kolom komentar. Jangan lupa. Saya ingin tahu apa yang kamu dapatkan, angels number berapa dan sebagainya. Oke? Nggak kerasa sudah 10 menit informasi tentang angels number dari saya. Semoga ada sedikit gambaran ya buat kalian bahwa sebenarnya alam semesta sedang berkomunikasi dengan kita. Ya. Oh iya nih, jangan lupa ada pesan sponsor. Mampir ya ke toko aksesoris saya di toko.io@pausitam atau di Instagram @pausitam_store. Lagi buka pre-order gelang. Oke, terima kasih. Saya Rudi Pausitam. Pamit mundur, kita jumpa lagi di video berikutnya. Love you.